Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati as-su'ada wa afada min ulumihi wa asrarihi ala qulubil 'arifina wal awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Shadaqallahul adzim. Memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam, hati yang merasakan zauqan, hati yang yaqdhah, yang bangkit, yang sadar sesadar-sadarnya, penuh dengan kesadaran bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita, bahwa Allah lah yang mengatur urusan-urusan kita, Allah lah yang senantiasa memberikan rizki kepada kita. Bahkan sebelum terlahir, rizki kita telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pengajian Arba'in ini menambah-nambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Dzulqa'dah. Orang Sunda bilang bulan hapit kejepit, dagangnya nggak laku. Itu salah. Bulan itu semuanya baik. Dalam kalender Hijriyah disebut bulan Dzulqa'dah. Sudah tanggal 27. Jadi insyaallah 3 hari lagi kita masuki tanggal 1 Dzulhijjah. Bulan yang memiliki manasik pelaksanaan haji. Walaupun untuk Indonesia dan negara-negara yang lain di dunia tidak dapat izin untuk melaksanakan haji di tahun ini. Hanya bagi penduduk Saudi, itu pun dengan banyak persyaratan. Bagi kita yang biasa dilaksanakan di bulan Dzulhijjah itu qini nasional, 3 hari 3 malam. Insyaallah nanti kininya 1 malam. Sebab masih dalam kondisi COVID-19. Jadi kalau dibuka kini nasional nanti dari berbagai daerah Jawiyah, dari Sabang sampai Merauke, nah dikhawatirkan terlalu banyak di sini. 3 hari 3 malam. Jadi kita juga harus memperhatikan protokol kesehatannya. Jadi insyaallah yang sudah disiapkan untuk kini, dari tiketnya, apalagi dari Papua ya berapa juta. Untuk bekalnya ya, maka untuk kini nasional di bulan Dzulhijjah tahun ini lebih baik untuk pembangunan fasilitas pesantren. Siap? Kok kurang mantap siapnya ini. Santri siap lelang? Santri sudah bisa ikut lelang, ikut jariah, alhamdulillah. Ya, pembangunan kita alhamdulillah untuk gedung Mahad Ali dan Staidris tinggal 1 minggu lagi selesai. 3 lantai. Alhamdulillah. Untuk yang di Santri Putra, untuk kelasnya insyaallah 3 minggu lagi. Setelah itu berhenti apa terus? Ya. Karena setiap tahun kita menerima santri
dan tidak mengeluarkan santri. Karena Bapak berharap kalau 6 tahun belum selesai, harus ditambah 4 tahun lagi. Supaya pulangnya jadi sarjana sekaligus jadi mubalik, jadi ustadz. Siap ceramah, siap khutbah. Ya, bagi yang di bidang ekonomi siap memimpin unit usaha. Bagi yang prodinya pendidikan siap untuk membuka lembaga-lembaga pendidikan. Karena semakin besar harapan umat ini supaya Idrisiyah membuka lembaga pendidikan. Ya, di Kalimantan, di Sumatera. Sehingga membutuhkan kader-kader yang benar-benar tapakuh fiddin, paham dengan agama. Paham dengan agama itu menguasai ilmu tauhid, fikih dan tasawuf plus skill apakah ekonomi, pendidikan dan yang lain-lainnya. Nah, jadi untuk tiketnya, untuk bekal kininya dialihkan untuk pembangunan fasilitas pondok pesantren baik di pusat di sini maupun di jauh-jauh. Sekali lagi siap? Santri siap? Alhamdulillah ya. Kumpul-kumpul dari sekarang. Nanti insya Allah kita selenggarakan 1 hari 1 malam saja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembahasan pada kegiatan Arba'in ini karena kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, ada peristiwa besar sekaligus kegiatan besar. Yang semuanya adalah lahir dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya patut dijadikan uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Walaupun sudah berabad-abad diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, sekaligus menjadi contoh bagi kita. Sekali hidup nilainya luar biasa. Menjadi suri tauladan berabad-abad sampai hari kiamat nanti. Sekali hidup. Kita hidup di dunia sekali apa 2 kali? Cuma sekali kesempatannya. Ya, sampai orang yang di akhirat nanti yang jatuh vonisnya nauzubillah masuk neraka, ingin kembali ke dunia walaupun sesaat saja. Ya, minta kepada Allah kesempatan walaupun 1 jam, 1 saat untuk di dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Maka itu hanya tinggal harapan saja. Karena kesempatan kita di dunia ini hanya 1 kali dan akan menentukan nasib kita selama-lamanya di akhirat kelak. Baik jamaah sekalian, judulnya adalah permohonan-permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Rabbul Izzah. Lihat Al-Qur'annya surah Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim jadi salah satu nama surat. Ya, nama surat Ibrahim. Ayatnya mulai dari 35 sampai 41. Surah Ibrahim ayat 35 sampai 41. Insya Allah sampai jam 12. Siap ngajinya sampai jam 12? Ya, lihat Al-Qur'annya, buka Qur'annya langsung, mushafnya, atau juga yang membawa handphone bisa dibuka. Surah Ibrahim ayat ke-30. 30 berapa? 35. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Artinya wa idh qala, ketika berdoa, ketika memanjatkan doa, Ibrahimu, Nabi Ibrahim alaihis salam. Yang pertama, doa Nabi Ibrahim adalah Rabbi ij'al hadzal balada amina. Rabbi, wahai Tuhanku, dibuang ya mutakalimnya. Rabbi hanya diganti dengan tanda kasroh. Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al, jadikanlah hadzal balada, negeri Mekah ini, amina, yang aman. Ini permohonan yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa permohonan pertama negeri yang aman? Nabi Ibrahim alaihissalam di Palestina ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Hajar dan anaknya yang masih bayi Ismail untuk menetap di Mekah. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah di Mekah, setelah sampai di Mekah, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al, jadikanlah hadzal balada, negeri ini, Mekah, amina, yang aman. Aman berarti tidak ada rasa takut. Takut dari krisis ekonomi, takut dari krisis politik, takut dari krisis apa lagi? COVID-19. Itu mana amina, aman. Kenapa yang dipinta pertama adalah al-balad, hadzal balada amina, negeri kota Mekah yang aman. Sebab segala rangkaian hidup dan kehidupan yang dibingkai dalam bentuk ibadah, ada sholat dan seluruh rangkaian ibadah bisa dilaksanakan dengan nyaman, termasuk dakwah, apabila negeri di mana kita ada di dalamnya amina, aman. Ini permohonan yang pertama. Maka oleh sebab itu, dari permohonan yang pertama ini, dari doa ini, kita ambil pembelajaran bagi kita. Kita sekarang hidup di mana ini? Ada yang Pageningan di Tasikmalaya pesantren ini, pusat tarekat Idrisiyah. Provinsinya Jawa Barat. Negaranya Indonesia. Balad ini. Balad itu bisa diartikan kota atau negara hari ini. Sehingga doa bukan sebatas doa, tapi doa itu adalah proposal yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib untuk berupaya untuk mencapai doa itu. Jadi antara doa dan usaha tidak boleh dipisahkan. Ada orang pengen kaya, dikasih wirid, baca ini sekian ribu, tapi usahanya enggak. Tidak sesuai dengan bimbingan agama. Jadi antara doa dengan usaha harus seiring sejalan. Kalau harapannya ke kulon, maka bergeraknya harus ke kulon. Nah, al-balad, negeri yang aman, berarti terbebas dari rasa takut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kaum Quraisy sebagai salah satu dari suku yang ada di
Arab ketika itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, li'ila fi Quraisyin ila bihim rih latasyita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahu min ju'i wa amanahum min khauf. Suku Quraisy diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memberi rizki dan sekaligus Allah yang memberikan keamanan kepada kota Mekah. Aman dari apa? Minal khauf, dari rasa takut. Maka oleh sebab itu kita sebagai umat Islam harus menciptakan negeri ini, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia menjadi hadal balada amina, negeri yang aman. Aman dari apa tadi? Ancaman rasa takut. Rasa takut dari apa? Bisa krisis ekonomi, bisa krisis politik, krisis sosial. Bagaimana caranya? Islam ajarannya bukan sebatas mengajarkan doa makan. Islam mengajarkan bukan sebatas doa tidur. Tapi Islam ajarannya mengatur semua sendi-sendi kehidupan termasuk bernegara. Kalau negeri ini ingin terus aman, lebih aman lagi, maka tentu harus menciptakan tatanan hukum yang benar-benar adil. Tatanan sosial yang berkeadilan. Bahkan negeri ini sudah sepakat. Semenjak sebelum kemerdekaan, masa persiapan kemerdekaan, yang menjadi dasar negara kita adalah Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negeri ini adalah negeri yang berketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Jadi para pendiri bangsa kita, maka meletakkan sila yang pertamanya harus ketuhanan yang Maha Esa. Jangan sampai mau diganti ya, lewat RUU HIP yang penyakit atau HIP yang mana ini? Dua-duanya penyakit berbahaya ini. Ya, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ya, sudah 5 pengen 3. Ya. Anehnya lagi ketuhanan harus berkebudayaan. Budaya itu adalah ma'antajal insan. Budaya adalah cipta karya manusia. Jadi kalau manusianya benar-benar menjalankan agama, maka hasil budayanya budaya yang produktif. Justru budaya itu dibangun bagi Muslim, kebudayaan sakopah Islamiyah, kebudayaan yang Islami. Nah, ini kondisi kita nih, jamaah sekalian. Maka umat Islam harus benar-benar semakin cerdas. Jangan sampai urusan politik, jangan sampai urusan negara kita abaikan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sampai di Mekah, justru ini yang pertama dipinta, ini yang pertama dipanjatkan kepada Allah, supaya negeri yang dijadikan tempat tinggalnya itu Mekah al-balada amina, negeri yang aman, berarti bebas dari rasa takut. Rasa takut tumbuh dari krisis hukum, krisis ekonomi, krisis sosial.
Maka dari permohonan yang pertama, Ibrahim alaihissalam memberikan bimbingan bagi kita umat Islam. Hidup di negeri, di bangsa Indonesia, negara Republik Indonesia, maka umat Islam harus menciptakan negeri ini, negeri yang aman. Kita punya tanggung jawab berdasarkan agama, petunjuk agama. Harus ij'al, jadikan negeri ini negeri yang aminah, yang aman. Aman artinya harus benar-benar komitmen dengan undang-undang. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita sebagai umat Islam wajib komitmen untuk menjalankan agama kita yang kita yakini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Jangan sampai ada anggapan salah bahwa ajaran Islam itu hanya di masjid saja. Islam hanya berbicara hanya sebatas sholat saja, puasa saja. Ketika Islam berbicara bangsa, perundang-undangan, maka dianggap Islam apa? Yang negatif. Padahal karakteristik Islam, wajah Islam memperhatikan semua aspek kehidupan, apalagi kaitan dengan bernegara. Karena dalam negara, pemerintahan, hidup dan kehidupan umat manusia diatur di sana. Sehingga umat Islam harus benar-benar memberikan kontribusi besar seperti memerdekakan negeri ini. 80, hampir 90% bangsa Indonesia yang mayoritas muslim bangkit untuk meraih kemerdekaan walaupun dengan senjata yang sederhana. Dulu Syekh Akbar Abdul Fattah membangun Laskar Hizbullah di Cidahu. Dipersenjatai dengan zikir, dengan ya hayyu ya qayyum. Terbimbing rohaninya ketika menghadapi musuh Belanda, maka atas izin Allah, Allah membelanya. Allah memberikan pertolongannya. Alhamdulillah. Nah, setelah merdeka bangsa ini, negeri ini menjadi negara, bangsa yang berdaulat, maka umat Islam harus melanjutkan perjuangan dengan mengisi kemerdekaan, membangun negeri ini supaya negeri ini seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ij'al hadzal balada amina. Negeri yang aman, yang tidak mengalami krisis, sebab krisis menimbulkan khauf, rasa takut. Kalau sudah rasa takut bangsanya, rakyatnya, maka tentu rangkaian hidup dan kehidupan ibadah kita, misi kita akan terganggu. Nah, ini pentingnya kader-kader ini untuk benar-benar menjadi kader yang tapakuh fiddin, yang paham agama memperhatikan bernegara. Coba kalau korupsinya sudah merajalela, hukum dipermainkan oleh siapa? Oknum. Tidak ada rasa keadilan ketika dizolimi. Untuk melangkah ke wilayah hukum, rasa takut karena gak dapat perlindungan, gak dapat perhatian, gak dapat sisi keadilan. Nah, ini berarti tidak aminah, tidak aman. Tidak aman itu bukan berarti tidak perang saja, bebas dari perang. Rasa takut karena tidak dapat keadilan, misalnya dalam hukum. Ini doa yang pertama. Mudah-mudahan kita semua terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat yang terbaik, sehingga negeri ini benar-benar hadal balada aminah.
negeri yang aman, jauh dari rasa takut karena tidak ada krisis, termasuk krisis keadilan, termasuk krisis dari ekonomi dan krisis-krisis yang lainnya. Maka hanya bisa dilakukan kalau negeri ini ingin menjadi aminah, maka harus membangun pemerintahan yang benar-benar bersih, yang amanah. Karena di dalam agama bahwa pemimpin adalah khadimul ummah, bahwa dalam pandangan agama pemimpin itu adalah pelayan umat, pelayan masyarakat. Bukan dibalik, pejabat ingin dilayani oleh masyarakat. Dapat bantuan masjid 50 juta. Kemarin Bapak ngisi pengajian di Bandung dah. Di perumahan mana tuh? Bandung Baratnya. Bangun masjid dapat sumbangan 50 juta. Dipotong 15 juta. Nggak tahu dipotongnya kemana. Ini sudah merajalela di mana-mana. Jangankan membangun jalan, membangun jembatan, membangun masjid saja masih dikorupsi. Nauzubillahi min. Ketuhanan yang Maha Esa jadi tulisan saja. Padahal Allah melihat, Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Jangankan puluhan juta, ratusan juta. Satu zarrah sebesar biji sawi, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ukurannya bukan juta lagi, bukan miliar lagi. Sebesar biji sawi, sebesar atom. Baik maupun buruk akan diperlihatkan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah ingin jadi anggota DPR kalau tidak siap batinnya, jiwanya dengan nilai-nilai agama. Jangan maju jadi bupati dah kalau jiwanya belum ditempa oleh nilai-nilai tasawuf, hati yang zuhud. Sebab pandangan agama begitu mulia. Kulukum mas'ulun wa kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yatih. Setiap kalian adalah pemimpin, termasuk pemimpin di rumah tangga, ada istri dan anak-anak. Yang jadi kepala desa, Pak Kuwu mana? Sekian ribu itu adalah ra'in. Ra'iyahnya, masyarakatnya, itu akan dipinta pertanggungjawaban. Jadi presiden, berapa ratus juta penduduk Indonesia, itulah ra'iyahnya dan akan dipertanggungjawabkan. Mas'ulun an ra'iyatihi, akan dipinta pertanggungjawaban tentang rakyatnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Mudah-mudahan umat Islam dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hijabnya, dibukakan penghalang dari menerima kebenaran, sehingga melanjutkan para ulama terdahulu, termasuk guru kita Syekh Akbar Abdul Fattah, membebaskan negeri ini dari penjajahan Belanda. Kita harus mengisi kemerdekaan supaya negeri ini hadzal balada amina, negeri yang aman karena bebas dari rasa takut. Rasa takut tiada karena tidak ada krisis di dalamnya. Wah, ini bab pertama sudah politik ini. Ya, doanya Nabi Ibrahim, bisa sholat kalau nggak aman, jadi sholat khauf jadinya. Ya, dalam fikih ada sholat apa namanya? Sholat khauf karena tidak aman. Dibangkitkan kesadarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Islam bukan berbicara hanya masalah doa makan, doa minum, tapi berbicara hal-hal yang segala hal. Ma faratna fil kitabi min syai'. Allah tidak mengalfakan satu urusan pun dalam Alkitab, dalam Al-Qur'anul Karim. Apalagi urusan berbangsa, bernegara.
Mudah-mudahan Allah jadikan bagi Tasikmalaya ini pemimpin yang benar-benar paham dengan agama. Siap didukung? Dulu Nabi mengajarkan semua hal itu di masjid. Menghadapi peperangan sampai latihan perang di masjid. Jadi masjid itu berwibawa, berbicara segala hal. Dari masjid memancar ke masyarakat, kepada tatanan pemerintahan, tatanan hukum. Buah dari masjid. La masjidun ussisa ala taqwa. Masjid yang dibangun dasarnya adalah takwa kepada Allah. Min awali yaumin, dari pertama dibangun masjid apa namanya? Masjid apa? Masjid Kuba. Itu masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW, dibangun atas dasar pondasinya takwa kepada Allah. Takwa yang bersifat komprehensif. Takwa bukannya sebatas individu. Takwa bukan sebatas urusan berumah tangga, tapi takwa secara keseluruhan. Takwa dalam membangun pendidikan, dalam membangun aspek sosial, dalam membangun aspek ekonomi. Dan semuanya adalah ada dalam tatanan pemerintahan, baik daerah maupun pusat. Jadi Idrisiyah mau ikut kontestasi, ikut kontribusi dalam Pilbub di Tasikmalaya, panggilan Allah dan Rasulnya. Karena petunjuk Al-Quranul Karim termasuk doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus kita ikuti, teladani dan aplikasikan. Hadzal balada amina. Negara yang aman dari korupsi, aman dari tindakan kriminal, aman dari kezaliman. Sehingga masyarakatnya tenang kalau penegakan hukumnya baik. Masyarakatnya akan sejahtera kalau pemerintahnya adil. Kalau pemerintahnya amanah, terpercaya. Nah, ini doa ini bukan asal doa. Harus direalisasikan, harus diaplikasikan. Apa yang akan kita terapkan? Tidak ada konsep yang lain. Hanya satu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dalam surah Al-Fatihah dibaca setiap sholat. Tidak sah sholatnya kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang dibawa oleh siapa? Minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan yang lurus itu jalan yang dibawa oleh para nabi. Dilanjutkan as-siddiqin, para ulama rabbani, para mursyid hakiki. Wasyuhada, yang memperjuangkan, memberikan kesaksian atas muliaan agama. Wassolihin, orang-orang soleh. Doa bukan sebatas doa, tapi harus direfleksikan, harus diaplikasikan dalam tatanan kehidupan ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jadi tatanan pemerintah termasuk aspek hukum harus benar-benar ajaran Islam, sistem Islam yang sempurna ini harus dipahamkan dan kita praktekkan setahap demi setahap dengan pendekatan yang penuh hikmah, pendekatan yang penuh bijaksana. Sebab Islam adalah al-manhaj asy-syamil, al-manhaj al-mutakammil. Islam adalah sistem yang sempurna. Nah, jadi terjun ke politik, ikut kontestasi dalam pilkada, yang diusung, yang dibawa konsep yang akan kita terus pelajari, pahami dan kita aplikasikan pada ruang lingkup yang lebih besar. Hanya satu yang kita tawarkan, yang terus sedang kita pahami dan kita jalankan atas izin Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala, itulah an-nidom al-islami, sistem Islam asyamil al-mutakammil, sistem yang sempurna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan serahkan kepemimpinan kepada orang yang berambisi.
Coba Islam tuh memperhatikan kepemimpinan itu sangat mendasar, menjadi ponggawanya, menjadi imamnya, menjadi komandonya dalam hidup kehidupan. Kalau pemimpinnya tidak baik, maka akan sangat mewarnai masyarakatnya. Sehingga jangan serahkan kepemimpinan kepada orang yang berambisi. Ada dua hal kenapa dilarang. Yang pertama adalah orang yang ambisi itu karena melihat hanya fasilitasnya. Waduh, kalau jadi pemimpin, fasilitasnya, apanya lagi? Gajinya, tunjangannya, APBD-nya, APBN-nya, itu yang dijadikan target. Ini yang pertama. Rusak tatanan bangsa dan negara. Masyarakat tidak akan mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Yang kedua, kenapa tidak boleh diberikan jabatan kepada orang yang ambisi? Karena tidak tahu pertanggung jawabannya di balik jabatan itu. Kadang-kadang jangankan ngurusan masyarakat yang luas, ngurus pribadi aja gak nyambung. Ngurus rumah tangga aja gak bisa sesuai dengan bimbingan Islam. Bagaimana ingin memimpin sebuah bangsa yang besar, masyarakat yang luas, yang heterogen. Nah, maka duduklah di majelis ilmu, duduklah di majelis zikir. Supaya semakin paham dengan agama dan punya kekuatan batin untuk mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan kita. Pertebal tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Maka mudah-mudahan nih para santri baik yang di pusat di sini maupun di jawiyah-jawiyah menjadi kadar terbaik yang tapakuh bidin plus menguasai skill di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang dakwah. Semuanya dibutuhkan. Sebab akan memasuki ke depan satu fase di mana ketika dunia ini mengalami yang disebut dengan kebuntuan. Sebab sistem-sistem sudah dipraktekkan dalam kehidupan umat manusia. Ada kapitalis, ada Leninisme, Marxisme seperti di Cina. Sudah 7 abad dunia ini digenggam, dikuasai oleh sistem yang bukan sistem Islam. Maka akan masuki abad di mana Islam ini akan menjadi penentu arah kehidupan umat manusia. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Imam Mahdi, bahkan kita sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab akidah as-sam'iyat, hal-hal yang didengar dari Nabi, dari Allah dan Rasulnya, salah satunya adalah khuruji Imam Al-Mahdi. Akan lahirnya Imam Mahdi, satu gelanggang baru yang hadirnya hadharah Islamiyah, peradaban Islam, di mana keadilannya akan dirasakan oleh seluruh umat manusia. Muliatil ardu kiston wa adla. Bumi ini akan dipenuhi dengan keadilannya. Sebelumnya bumi ini dikuasai oleh juron wa fisqo. Memandang hadis ini bagian dari bab akidah dalam bab as-sam'iyat, bukan sebatas diyakini, tapi bagaimana kita merubah nasib kita, rubah atau nyerah ke takdir saja. Ini umat Islam dalam skala nasional dan internasional di atas apa di bawah? Di bawah. Ekonomi, apalagi politik global. Kita dalam kondisi kalau roda itu di bawah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kalian wahai umat Islam. Hari ini ada mustad'afin, lemah, ta'akhur di belakang. Allah tidak akan merubah nasib kita umat Islam hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Sampai kita sendiri yang merubahnya. Karena Allah telah berikan potensi, termasuk Allah telah turunkan Al-Quranul Karim. Konsep yang sempurna. Hadirnya para ulama Rabbani, para mursyid hakiki di setiap zaman. Itulah yang sesungguhnya pemimpin umat Islam. Gak usah pakai demokrasi, gak usah pakai pemilu. Allah yang menghadirkannya. Rasulullah SAW yang menjanjikannya. Al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa para ulama Rabbani, para mursyid hakiki itu adalah pewaris para nabi, di mana seluruh para nabi imam bagi kaumnya. Nah, kita dalam berbangsa dan bernegara kita ikut karena inilah konstitusi yang disepakati oleh bangsa ini, cara memilih pemimpin dengan pendekatan demokratis. Berdemokrasi kita ikuti, karena inilah konsensus kesepakatan kita sebagai anak bangsa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Nah, umat Islam harus melek politik. Politik yang mana? Politik yang islami, bukan asal politik nanti tipalitek. Politik apa? Tipalitek. Dilantik, besoknya ketangkep KPK. Tipalitek itu maksudnya. Seneng jadi anggota DPR, dilantik, berjamaah ditangkap KPK seperti di Malang. Itu berpolitik tidak islami jadi tipalitek. Ini orang Jakarta ngerti nggak tipalitek? Keseleo katanya. Alhamdulillah. Udah mukim di Sunda jadi ngerti. Asyasah al-Islamiyah, politik Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahamkan oleh para ulama Rabbani, para mursyid yang hakiki. Dan kita telah punya catatan emas, tinta emas sejarah, bahwa tarekat Idrisiyah Sanusiyah di Timur Tengah telah membuktikan, menerapkan nilai-nilai Islam dalam tatanan kehidupan secara menyeluruh. Aspek ekonomi, harokah al-iqtisadiyah, pergerakan pendidikan, al-harokah at-tarbawiyah, pergerakan sosial, al-harokah al-ijtimaiyah, pergerakan politik, al-harokah as-siyasiyah, semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh ulama Rabbani, mursyid hakiki, Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi, Syekh Muhammad Al-Mahdi, Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi, dan kemudian dibawa oleh Syekh Akbar Abdul Fattah ke Indonesia. Bukan baru masuk ke dunia politik. Lewat silsilah yang mutasil, yang sohiyah, terbentang perjuangan tarekat Idrisiyah, tarekat Sanusiyah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru satu. Lanjutkan jangan. Jadi yang pertama, apa doa Nabi Ibrahim? Yang pertama dipinta, apa doanya? Rabbi ja'al hadza al-balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Amin ya Rabbal. Cukup berdoa? Enggak cukup. Harus berupaya, harus berusaha, harus jihad di jalan Allah. Jihad mendapatkan uang dan fasilitas atau mengeluarkan uang dan fasilitas? Itu namanya jihad fi sabilillah. Negeri ini bisa merdeka dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Karena dulu bukan berebut kekuasaan. Dulu para pejuang bukan mencari kehidupan. Justru memperjuangkan dengan mengeluarkan hartanya, tenaganya, bahkan nyawanya. Jadi kalau negeri ini ingin maju terdepan dibandingkan negara-negara yang lain di dunia ini, maka konsepnya adalah konsep Islam. Di mana kepemimpinan wisayatuddin, amanah agama adalah at-tadhiyah lastifadah, pengorbanan bukan mencari keuntungan. Nah, kalau jadi pengurus ingin cari keuntungan, keluar. Sebab inilah wisayatuddin, tarekat adalah wisayatuddin, amanah agama. Semua pergerakan pendidikan, ekonomi, sosial, termasuk politik, bagian dari amanah agama. Maka prinsipnya adalah
At-tadhiyah, pengorbanan, lastipadah, bukan mengambil keuntungan, bukan mencari hidup dalam tarekat. Maka ajaran Islam itu bukan nyari banyak pengikut, tapi didiklah umat. Bukan bangga-bangga dengan mayoritas atau terkenal, tapi justru kewajiban ulama adalah mendidik umat dengan ajaran Islam yang hakiki, yang sesungguhnya. Mudah-mudahan semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap laksanakan doa Nabi Ibrahim yang pertama? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baru satu. Yang kedua, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Permohonan yang kedua dari hati lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni, jauhkanlah aku, wa baniya, dan anakku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Ini permintaan yang kedua. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan misi kita dilahirkan ke dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Rabbi, wahai Tuhanku, innahunna, sesungguhnya berhala-berhala itu, adlalna, telah menyesatkan, katsiran, kebanyakan, minan nas, dari manusia. Ini keluhan munajatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat itu banyak manusia yang menyembah berhala, banyak manusia yang disesatkan oleh berhala. Nah, sekarang ada berhala zaman modern. Kalau dulu di zaman Nabi Ibrahim, termasuk ketika Nabi Muhammad SAW diutus, berhalanya digantung-gantung, termasuk di sekeliling Ka'bah. Kalau yang kaya, berhalanya dari emas, bawah sedikit dari perak, bawah sedikit dari perunggu. Yang miskin, berhalanya dari batu. Mengalihkan al-ma'bud yang diibadahi yang hakiki dengan berhala-berhala itu. Sekarang yang jadi berhalanya adalah apa? Berhala itu yang disembah membuat lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Hawa nafsu. Al-Qur'an dalam ayat yang lain menegaskan, apara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai sembahannya. Di nafsu sebagai berhalanya. Nauzubillahi min. Nabi menyebutnya hawan muttaba, diikuti bukan Allah, ilahnya bukan Allah, tapi ilahnya, sembahannya adalah hawa nafsunya sendiri, diikuti keinginan hawa nafsu. Ya, santri kalau keinginan hawa nafsu kita, mending di pesantren atau di rumah? Mending di rumah atau di pesantren? Wah, ini terbagi dua ini. Ada yang rumah, katanya. Yang pengen ke rumah, jig gue ke sana. Waduh, ini. Gi ke sana, ke rumah. Tundukkan hawa nafsu kita. Jangan sembah hawa nafsu kita. Kalau menyembah hawa nafsu, kita akan celaka dunia dan akhirat. Jadi al-asnam, berhala-berhala modern adalah bukan yang digantung-gantung, bukan patung, tetapi hawa nafsu dan kesenangan duniawi. Ini yang harus kita waspadai. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin sudah dijelaskan. Ada aqobah al-awaik, ada dalam ibadah, proses ibadah kita akan menghadapi pendakian berupa penghalang. Di antaranya hawa nafsu dan kesenangan duniawi. Makanya hati-hati, apalagi zaman sekarang mudah diakses. Ya, kesenangan duniawi mudah diakses. Itu ujian dari Allah.
Itu yang akan bisa menghalangi ibadah. Maka kita harus cerdas dan bijaksana di dalam menyikapi karunia dari Allah. Alhamdulillah dengan internet, jamaah ya, yang tidak bisa hadir di tempat ini bisa mengikuti. Lewat YouTube, lewat apa lagi? Facebook, lewat radio, streaming. Ini teknologi yang kita sikapi dengan bijaksana sehingga bermanfaat besar bagi kita semua. Jadi yang kedua, permohonan doa Nabi Ibrahim alaihissalam supaya dirinya dan anaknya dijauhkan dari menyembah berhala. Dan berhala di zaman modern adalah bukan patung-patung, tetapi hawa nafsu dan kesenangan duniawi. Makanya khawatir jamaah sekalian, ini anak-anak sekolah libur sudah berapa bulan? 4-5 bulan. Untung jadi santri. Sampai mainnya sudah bosen. Main ada bosennya enggak? Sampai ulin lagi ada bosen. Dolan-dolan bosen. Sampai main bosen. Main game bosen. Saking lamanya. Maka justru yang lebih khawatir di mana anak-anak kita di masa yang panjang itu justru jatuh kepada kesenangan duniawi. Asik di internet dengan gamenya, asik di internet dengan apanya? Gak diatur waktunya, gak diperhatikan mana yang harus dilihatnya, yang diaksesnya. Maka bayangkan kalau semenjak dini bukan nilai agama, bukan nilai akidah yang masuk ke dalam jiwanya, bukan nilai-nilai ilmu yang masuk ke dalam pikirannya, bukan lingkungan yang baik yang menempa, betapa akan menjadi apa manusia? Maka akan terseret pada gilirannya yang disembah, yang diikuti bukan Allah tapi hawa nafsunya dengan kesenangan duniawinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Paman tabi'ani fa innahu minni. Nah, Nabi Ibrahim berdakwah termasuk kepada yang menyembah berhala. Paman tabi'ani, barang siapa yang mengikutiku, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, meninggalkan berhalanya, fa innahu minni, maka sesungguhnya orang itu bagian dariku, pengikutku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan barang siapa yang maksiat kepadaku, tidak mengindahkan dakwahku, ajakanku, maka Nabi Ibrahim mendoakan, fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah yang pemaaf, pengampun dan penyayang. Nah, maka jamaah sekalian, kalau kita lihat orang berbuat maksiat, berbuat dosa, harus dibenci atau disayangi? Dibenci atau disayangi? Harus disayangi. Diantep disayangi teh? Bukan. Kita berupaya dengan pendekatan yang baik, yang bijaksana, supaya merubah sikap. Itu maksudnya dengan kasih sayang. Makanya di dalam Al-Quran, salah satu nama Allah ada yang mutasyabih, mutaqaribah maknanya, saling berdekatan. Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Diterjemahkan, ya pengampun saja. Tapi maknanya ada spesifikasinya perbedaan. Kalau Al-Ghaffar artinya Allah yang menutupi aib-aib. Bahkan Allah yang mengganti dosa, keburukan menjadi kebaikan. Itu mana Al-Ghaffar, wajan fa'alun. Allah menutup aib kita. Seperti jasad kita ini, ya.
Kalau laki-laki jasadnya ganteng atau cantik? Gagah atau lemah gemulai? Coba kalau diperlihatkan isinya. Di perut ada apa? Di dalam hidung ada apa? Seandainya tubuh kita terbuka tidak ada tutupnya, berarti kita aib. Mau gak mendekati? Yang buruk-buruk, bahkan yang kotor-kotor yang ada di dalam bagian dalam tubuh kita ditutup oleh Allah lewat daging dan kulit. Apalagi ibu-ibu kulitnya dilulur terus sampai kulitnya coplok, dibedak 5 cm. Ada yang merah, ada yang kuning. Kalau untuk suami itu servis yang baik. Tapi kalau dipertontonkan bagi laki-laki yang bukan mahramnya, itu adalah dosa. Di Facebook, di YouTube, apalagi dah? Cooper bapak ini. Apa namanya? Instagram. Ada foto, waduh dipajang-pajang. Yang gak menutup aurat, gayanya padahal jadi ranah publik. Nah itu ya, membuat dosa. Yang dosa, siapa yang dosa nih? Yang melihat atau yang nguploadnya nih? Dua-duanya. Enak yang lihat, dua-duanya. Makanya harus diperhatikan. Buat dosa mah ya nggak disengaja banyak, betul nggak? Tapi kalau kebaikan disengaja aja masih susah. Bikin dosa mah nggak pakai niat, nggak pakai skenario juga jadi banyak. Makanya jangan sampai dibuat-buat. Hindari dari perbuatan maksiat. Maksiat diri dan membuat orang lain jadi maksiat. Akhirnya santri jadi nggak betah belajarnya. Ya santri putra, ingat ke si Ineng. Si Ineng ingat ke si Kabayan. La haula wala quwata. Fokus belajar siap? Fokus ibadah siap? Alhamdulillahirabbil alamin. Masa emas tidak akan balik lagi. Sekarang Bapak usia 46, ngapalin pagi, sore lupa. Karena secara manusiawi, basyariah, ya, maka mudah lupa. Susah ngapalinnya, mudah lupanya. Nah, maka masa emas ya sampai 25 tahun, 30 tahun manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan ilmu yang bermanfaat. Dengan amal soleh, buah dari ilmu. Barokah hidup. Bahagia dunia, akhirat. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah jadi tubuh kita bagian dalam Allah tutupi sehingga jadi indah. Begitu juga batin kita, dosa kita, kezaliman kita, buruk sangka kita. Ini duduk bareng-bareng. Kita nggak tahu hatinya sedang buruk sangka. Allah tutupi. Seandainya Allah telanjangi, Allah buka batin kita, aib kita, zalim kita dari masa lalu. Maka Allah Al-Ghaffar, pengampunnya itu menutupi aib-aib. Bahkan hebatnya Allah, Al-Ghaffarnya Allah, dosa kita di masa lalu, kezaliman kita di masa lalu, bertobat kepada taubatan nasuha, keburukannya itu diganti dengan kebaikan. Buruk diganti dengan kebaikan. Al-Ghaffar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna Al-Ghaffar.
Kalau Al-Ghafur, ini Ghafur wajan paulun, sama mubalaghah dua-duanya. Maknanya adalah ampunan Allah lebih banyak daripada banyaknya dosa hamba. Itu Al-Ghafur. Ya, dalam kitab Maqsadul Asna fi Ma'rifati Asma'illahil Husna, karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi kitab itu membahas tentang Asma'ul Husna yang 99, sebab di dalam Asma'ul Husna itu ada yang maknanya itu adalah mutaqaribah, saling mendekati, seperti Al-Ghaffar dengan Al-Ghafur. Ternyata Al-Ghaffar spesifiknya adalah ampunan Allah yang menutup dosa-dosa dan aib-aib kita di masa lalu, bahkan diganti dengan kebaikan. Kalau Al-Ghafur, ampunan Allah yang lebih banyak dibandingkan dengan banyaknya dosa-dosa kita. Makanya tobat kepada Allah. Mumpung Allahnya Al-Ghaffar, Allahnya Al-Ghafur. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, barang siapa yang taat kepadaku, bagian dariku, pengikutku. Barang siapa yang maksiat itu artinya melanggar ya, kepada ajakanku, menyerahkan kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah. Fa innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau adalah yang banyak pengampunnya dan penyayang. Berarti kita diajarkan dengan Al-Asma'ul Husna, Al-Ghafur, kita harus menutup aib saudara kita. Menutup aib saudara kita. Jangan aib saudara kita sesama muslim malah disebarluaskan, apalagi zaman medsos. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya nanti di hari kiamat nanti. Jadi kalau kita bisa menahan, menutup aib saudara kita, tetangga kita, maka Allah akan tutup aib kita di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal. Ini kalau senangnya menurut nafsu, apalagi ada benci, apalagi ada hasad. Pas kelihatan di orang itu ada aibnya, pinginnya ditutup atau disebarluaskan. Ikutilah sifat Allah, nama Allah. Al-itisab bisifatil uluhiyah. Dalam ilmu tasawuf, ikutilah, teladanilah sifat Allah dan nama Allah. Kalau Allah Al-Ghaffar, kita ikuti supaya kita pun bisa menutup aib orang lain. Bahkan diganti dengan kebaikan. Dengan cara apa? Menasehatinya dengan yang baik. Dengan penuh kasih sayang. Wah, ini aman ya. Kalau kita semua belajar mengamalkan agama ini. Kira-kira suami istri ada perang enggak? Mana yang sering perang suami dengan istri? Sampai coet, pecah, piring terbang. 6 hari perang, sehari baru genjatan senjata. Ayo kita teladani Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Nabi bersabda, berakhlaklah kalian seperti akhlak Allah. Nama Allah yang 99 itu menunjukkan sifatnya yang mulia. Termasuk Al-Ghaffar tadi, Al-Ghafur. Jangan sampai kita mengampuni, memaafkan orang lain. Aduh, stoknya sudah habis. Kata ibu-ibu, suaminya berbuat salah lagi. Aduh, udah habis stok apa? Memaafkannya. Jangan sampai habis. Contohlah sifat Allah, nama Allah Al-Ghafur. Ampunannya lebih banyak daripada dosa hamba-hambanya. Stok ampunnya harus banyak. Suami kalau lihat istri salah lagi, Al-Ghafur, ingat kepada Allah. Allah saja yang menciptakan kita, lebih banyak ampunannya daripada banyaknya dosa-dosa kita. Nah, kita belajar teladani nama Allah. Di situ ada sifat yang terpuji.
Itu makna dari Asmaul Husna, Al-Ghaffar dengan Al-Ghafur. Jadi Al-Ghaffar itu apa? Lebih kepada spesifiknya ampunan Allah yang menutupi aib-aib dan dosa hambanya. Bahkan dosanya diganti dengan kebaikannya bagi yang tobat. Kalau Al-Ghafur, ampunan Allah spesifiknya lebih banyak daripada dosa hamba-hambanya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam enggak murang-mareng. Melihat kaumnya diajak tapi maksiat, diajak tapi menolak, enggak marah. Makanya kita dakwah, ngajak saudara kita ke tempat ini, ke pesantren ngaji. Ketika ditolak jangan marah. Marah tandanya enggak ikhlas, berarti dakwah kita. Berarti emosi. Berarti ada kepentingan pribadi kalau marah. Tapi kalau ikhlas, semata-mata perintah Allah, seperti Nabi Ibrahim. Waman asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Rabb, bagi kaumku yang maksiat kepadaku, sesungguhnya engkau adalah yang banyak ampunan dan penyayang. Ibu-ibu mau enggak kalau punya suami tadi mengikuti sifat Allah, banyak ampunannya, mau enggak? Itu yang mau keras itu kelihatan itu. Ada yang mau katanya gitu. Jangan-jangan suaminya ya kata maafnya sudah habis stoknya kayaknya. Nah, ini ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf al-ittisab bisifatil uluhiyah, mengikuti, mencontoh sifat Allah yang ada dalam nama-nama Allah. Siap kita belajar jiwa kita mengikuti, ya, mencontoh sifatnya Allah, namanya Allah. Aduh, jadi indah kehidupan ini. Berumah tangga indah, bermasyarakat indah, bernegara indah. Baru keberapa permohonan Nabi Ibrahim? Yang ketiga. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi jar'in inda baitikal muharram. Rabbana, wahai Tuhan kami, ini sungguhnya aku askantu, menempatkan, maskan tempat tinggal. Rabbana, wahai Tuhan kami, ini sesungguhnya aku, Nabi Ibrahim alaihissalam, askantu, ya, telah menetapkan min dzurriyyati dari sebagian keturunanku. Yang dimaksud adalah Ismail alaihis salam. Di mana diletakkannya itu? Tempat tinggalnya itu biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada pohon-pohon. Inda baitikal muharram, di samping rumah Allah yang mulia, di samping rumahmu yang mulia. Nah, ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dari Palestina membawa istrinya yang bernama siapa? Hajar, dengan putranya yang masih bayi namanya Ismail, dari Palestina menuju ke mana? Ke Mekah. Naik pesawat aja 4 jam. Ya. Dari Jeddah menuju Jordan. 4 jam sampai 4 jam setengah. Ini pakai apa dulu? Ya. Kendaraannya pakai apa? Pakai onta. Dari Palestina ke Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ditugaskan oleh Allah supaya istrinya Hajar dan Ismail yang masih bayi supaya bermukim di Mekah. Sementara yang di Palestina adalah istri tuanya. Siapa namanya? Siapa namanya? Sarah. Besar Sarah? Ya, betul ya? Oh, betul ya. Nah, itu di Palestina. Penyebabnya sih yang lahiriah
Ya. Sebab Siti Sarah itu keduluan punya anak. Jadi istri pertama keduluan oleh istri yang kedua. Ya biasa ada huru-hara. Ya, istri Nabi juga wanita. Istri Nabi wanita ya? Oh iya wanita. Bukan laki-laki, wanita. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana meredam emosinya. Akhirnya dapat petunjuk, dipisahkan saja. Ya. Maka Siti Hajar beserta anaknya yang pertama Ismail biar mukim di Mekah. Kemudian Siti Sarah ya, belum punya anak, tinggal di Palestina. Teruskan jangan ini. Yang mana diteruskannya ini, Bapak-bapak? Kok kayak seneng ini ngebahas ke situ? Teruskan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah ya, bahwa aku telah menempatkan sebagian dari zuriyahku di lembah yang tiada pohon-pohonan, tepatnya adalah di samping Baitullah yang dimuliakan. Itu Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam ini ya, nanti akan dijelaskan. Nabi Ibrahim itu minta dikaruniai momongan. Sampai usia 80 tahun baru dikasih. Buah dari apa? Buah dari hijrah kepada Allah. Nabi Ibrahim, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Wahai Tuhanku, aku berangkat menujumu, hijrah kepadamu, sayahdin. Maka Rob akan memberikan petunjuk kepadaku. Buah hijrah total. Ini murid-murid baru, pengen hijrah. Ya, di bawah bimbingan tarekat Idrisiyah. Semangat. Apa yang Allah berikan buah dari semangat hijrahnya itu, berangkat menuju kepada Allah, keluarkan dari hati dunia dan makhluk, ingin menggapai Allah, bersama Allah. Itu namanya inni zahibun ila rabbi sayahdin. Dengan semangat yang kuat, keluar dari hati, gambaran dunia, gambaran makhluk yang membuat lalai dari Allah, ingin mengisbatkan, menetapkan Allah dalam hati. La ilaha illallah. Maka dalam zikir, ya, kaifiat di tarekat Idrisiyah ketika 3 kali la ilaha illallah, diangkat kepalanya ke atas, la ilaha, artinya menafikan tiada sembahan, keluarkan dari hati. Menyembah makhluk, menyembah gambaran-gambaran dunia dari hati sampai melengket dalam hati kita. La ilaha, keluarkan, kemudian isbatkan illallah. Illallah. Nah, ketika menyebutkan illallah itu harus ada penekanan. La ilaha illallah. Nah, artinya isbat itu menetapkan Allah. Supaya hati kita hidup dengan nama Allah. Nah, buah dari hijrah berangkat menuju kepada Allah hatinya, kemudian dari hatinya meninggalkan semua dunia. Maka Allah berikan hadiah berupa Ismail alaihis, usianya ketika itu Nabi Ibrahim berapa? Kurang lebih 80 tahun lebih. Pengen dapat hadiah dari Allah, pengen dapat anugerah dari Allah, hijrah hatinya kepada Allah. Hijrah hatinya kepada Allah. Jangan terus hati kita dikuasai oleh duniawi. Hati kita dikuasai oleh gambaran-gambaran dunia, membuat hati kita keras. Tapi kalau hijrah hati kita kepada Allah, tinggalkan dari hati makhluk dan gambaran dunia, maka Allah akan berikan hadiah. Ya. Maka Nabi Ibrahim diberikan hadiah apa? Yang didamba-dambakannya semenjak menikah, yaitu Ismail. Kemudian permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana wahai Tuhan kami, liyuqimus sholata, agar mereka, itu anak-anaknya itu, menegakkan as-sholata, sholat. Nah ini yang dipinta.
Ya, mendoakan kepada anak yang pertama supaya apa anak kita? Bukan jadi presiden, ya, bukan rezekinya banyak, tapi yang harus pertama jadi prioritas harapan dan doa kita kepada Allah atas anak-anak kita, liyuqimas shalah, supaya menjadi generasi yang menegakkan sholat. Alhamdulillah santri ini ya, yang ngedul-ngedul di rumah dilatih di sini. Alhamdulillah. Pulang ke rumah ngedulnya jangan datang lagi. Ini udah rajin di sini, pulang ke rumah blok aja tidur lagi. Ya, subuhnya kesiangan. Subuhnya dengan isrok. Santri yang baru nih yang kecil-kecil sudah betah? Sudah betah? Alhamdulillah. Nah, jadi ini para orang tua, doa yang pertama apa bagi anak kita? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb. Ya. Semoga mereka mampu menegakkan sholat. Sebab sholat adalah media menghubungkan hamba dengan Allah. Kalau manusia, hamba sudah patuh dengan sholatnya, bukan hanya fisiknya sholatnya, bukan hanya bacaannya, tapi dengan tasawufnya, hudurul qalbi ma Allah, ketika sholat, hadir hati bersama Allah. Hatinya khusyuk, konsentrasi, tunduk kepada Allah. Tazallul, merasa rendah di hadapan Allah. Terutama ketika sujud, sampai meneteskan air mata, maka itu akan tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat seperti itu akan mampu mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar, keji dan mungkar. Kemudian Nabi Ibrahim pun berdoa bagi anaknya. Faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Ya Rabb, jadikan hati-hati manusia tahwi ilaihim, cenderung senang kepada mereka keturunannya. Ini doanya dikabul semua. Dikabul semua. Keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk dari Nabi Ismail alaihissalam lahirnya di abad keberapa? Abad kelima. Lahirlah Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Manusia hatinya cenderung mencintai Nabi Ismail, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sholawat dipanjatkan terus. Sudah berabad-abad sampai hari kiamat nanti. Tanda bahwa hati manusia condong mencintai kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk khususnya keturunan Nabi Ibrahim adalah dari Ismail, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu dipanggil hayya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebut Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dipuji-puji, dihormat-hormat, dicintai. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah. Termasuk setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama robbani, para mursyid yang hakiki dari silsilah yang nyambung, mereka semua adalah keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya mencintai, ulama robbaninya mencintai keturunannya sampai hari kiamat nanti. Doa kita pingin gak diijabah sampai Nabi Ibrahim? Pingin gak? Ibu-ibu pingin gak? Kok kayak malu-malu gitu pinginnya? Mau doa kita kabulkan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, bukti nyata, bukan setahun-setahun, 2 tahun, berabad-abad, dijamin sampai hari kiamat. Doa Nabi Ibrahim termasuk doa yaitu faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim. Ini doa. Ya Rabb, jadikan hati manusia cenderung mencintai mereka keturunannya. Kemudian Nabi Ibrahim pun meminta untuk anak-anaknya, warzuqhum minas samarati la'allahum
yashkurun. Warzuqhum, karuniakan kepada mereka, anak cucunya, minats thamarot, dari buah-buahan. Minats thamarot dijamakan bukan satu buah, bukan satu jenis buah, berbagai jenis buah-buahan. Mana yang umroh? Yang sudah umroh mana? Ya. Di Mekah banyak pohon buah-buahan enggak? Yang ada cuma korma. Tapi di supermarket, di tower jam-jam, bahkan ibu-ibu senangnya tawaf di situ, itu berbagai buah-buahan, segala ada di situ. Ya. Enak-enak buah-buahannya itu. Enggak ditanam di situ, tapi Allah datangkan ke tempat itu. Ada delima, ya, anggur, jeruk, wah semua yang berkualitas ada di mana? Di negeri itu. Doa siapa? Ibrahim alaihis, walaupun pohonnya nggak bisa ditanam di situ, batu, ya, yang ditanam di atas batu hanya apa? Konstruksi bangunan. Tapi doa Nabi Ibrahim dikabulkan juga ini. Didatangkan dari berbagai negeri jenis-jenis buah-buahan yang berkualitas. Sampai yang jauh, ya, karena yang berkunjung ke situ di seluruh negara. Maka hakikatnya Allah yang mendatangkan jenis buah-buahan. Doa Nabi Ibrahim alaihis tujuannya apa? La'allahum yashkurun, supaya mereka anak cucuku pandai bersyukur kepada Allah. Tinggal 2 ayat lagi. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memuji kepada Allah. Rabbana alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Maka di tengah-tengah doanya Nabi Ibrahim memuji kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah, alladzi yang wahaba, telah menganugerahkan li, kepadaku, alal kibari, di masa usia sudah tua. Apa yang Allah berikan kepadanya? Ismaila wa Ishaqa, 2 anak, Ismail dan Ishaqa, dua-duanya sebagai nabi dan rasul Allah. Nah, akhirnya dari Siti Sarah pun berkat Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan tugas ujian yang berat sekali. Apa? Tugas menyembelih anaknya sendiri Ismail. Nih, ada yang sanggup ya, sebagai orang tua diperintahkan menyembelih anak, kira-kira ada yang sanggup gak? Mending menyembelih dompet saja, ya, mending menyembelih rekening saja buat pembangunan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji ekstrim, diuji di luar kemampuan manusia. Atas bimbingan dari Allah, mampu menjalaninya dengan baik. Ismail alaihissalam yang ditunggu-tunggu, yang didambakannya, setelah memasuki usia remajanya, mampu untuk bekerja, maka disembelih dengan pisau yang digenggam oleh tangannya sendiri. Sampai pada akhirnya ketika sebilah pisau itu sudah ada di lehernya, menunjukkan kesiapan, kesungguhan, lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada anaknya. Allah tidak berbuat zalim dengan perintah itu. Stop Ibrahim. Maka Allah ganti dengan kibas, domba yang besar. Nah, setelah lulus uji itu, Allah beri Ishaq dari Siti Sarah. Usianya berapa tadi? Alal kibari. Ismail di usia 95 tahun lebih, usia Nabi Ibrahim. Kalau Ishaq di usia 112 tahun. Ada yang di sini 112 tahun? Ada umur 112 tahun?
diberi anak usia udah 112 tahun. Nabi Ismail di usia 95 tahun lebih atau 99 tahun. Ishak dikaruniai di usia Nabi Ibrahim 112 tahun. Dua-duanya buah perjuangan. Ya, buah perjuangan menghasilkan pejuang. Pengen anak-anak kita jadi pejuang, orang tua harus menjadi pejuang. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah berikan dua anak, Ismail, Ishak, dua-duanya jadi Nabi dan Rasul Allah. Nabi Ismail ditugaskan di kota Mekah, dan Nabi Ishak ditugaskan di Palestina. Ya, sebab Nabi dan Rasul itu hanya untuk kaumnya saja. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kafatalinas, untuk seluruh manusia. Tapi Nabi dan Rasul sebelumnya hanya untuk kaumnya saja. Nabi Ishak hanya untuk kaumnya di Palestina, Nabi Ismail untuk kaumnya di Mekah. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Ini perhatikan. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar mendengar doa. Jadi sesungguhnya Allah benar-benar yang mendengar doa hambanya. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alli muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku yang mendirikan salat juga keturunanku. Ini masalah salat diulang lagi, ditakkid ini, saking pentingnya. Ya. Rabbi, jadikanlah aku yang mendirikan salat, demikian pula keturunanku. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa taqabbal du'a, maka terimalah doa. Kemudian yang terakhir, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ini permintaan terakhir Nabi Ibrahim AS. Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir, ampunilah li aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minin. Tuh, kalau berdoa jangan pelit. Dan ampunilah semua orang yang beriman. Yang beriman berarti yang sebelum Nabi Ibrahim dan setelah Nabi Ibrahim. Kalau berdoa jangan apa? Jangan pelit. Ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan semua orang yang beriman. Baik sebelum Nabi Ibrahim, ada yang beriman? Dibawa oleh para nabi sebelumnya. Setelah Nabi Ibrahim, termasuk kita umat akhir zaman yang beriman. Doanya sudah duluan. Sebelum kita lahir, doanya sudah duluan. Doa siapa? Ibrahim alaihissalam. Nah begitu, kalau kebaikan itu melampaui, harus melampaui. Doanya sudah duluan, orangnya belum lahir. Itu adalah kedalaman hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya alhamdulillah kita diajarkan doa ya setelah sholat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Rabb, ampuni dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami persaudaraan karena iman. Berapa jumlahnya orang yang beriman sampai Nabi Adam alaihissalam kita doakan. Ya bagi Allah tidak pelit, semua kebagian. Yang beriman yang telah mendahului kita lewat doa yang kita panjatkan, Allah bagikan untuk semuanya. Mudah bagi Allah. Karena Allahnya tadi Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Alhamdulillahirabbil. Nah, inilah permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan contoh dan bukti nyata apa yang dipinta dikabulkan oleh Allah, bukan seketika, bukan untuk satu zaman, tetapi doanya itu untuk zaman yang tidak terbatas sampai hari kiamat. Mudah-mudahan doa kita pun doa mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyata dan manfaatnya sampai hari kiamat nanti.
Maka bagi orang tua ya, yang mendidik anak-anaknya di pesantren, doakan ya, biar anak-anaknya dibukakan hatinya oleh Allah. Kalau sudah dibukakan hatinya, pikirannya pun dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini adalah masa perjuangan. Anak kita manja karena kita mencintainya. Kalau kita nggak mencintainya, anak kita manja apa enggak? Ciri manja anak kita karena kita mencintainya. Makanya mencintainya harus karena Allah. Kalau anak kita nggak mau manja, jangan dicintai, nggak bakalan manja. Karena manja itu buah karena kita mencintainya. Maka cintainya itu harus karena Allah, dan cinta kepada Allah harus di atas segala-galanya, termasuk kepada istri dan anak-anak kita. Siap? Siap? Lebih cinta kepada Allah? Cinta kepada Allah di atas segala-galanya? Siap berkorban? Di bulan Zulhijjah siap berkorban? Ya. Siap lelangnya? Ya, siapkan dari sekarang. Itu saja kajian di kajian Arba'in ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi da, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi da, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.